Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat saat ini, Kang Deddy Mulyadi, itu menjadi perbincangan di media sosial. Ya karena gebrakannya atau program-programnya yang sangat bagus. Banyak masyarakat yang mendukung. Contoh seperti ketika ada anak nakal, itu akan dikirim ke barak militer. Ya memang dari dulu Kang Deddy ini sangat disukai oleh para warga, para netizen seluruh Indonesia. Nah, tetapi ternyata ada yang tidak suka terhadap Kang Deddy. Itu bahkan mengkafirkan Kang Deddy itu. Ya seperti yang akan ditampilkan di video ini itu. Dan juga ada yang tidak suka dengan menyebut Kang Deddy itu sebagai gubernur konten kreator. Nah itu. Dan juga malahan itu ada yang mengatakan syirik, sesat. Nah, oke, saya akan menampilkan video-video berikut ini dan saya akan mereaksinya. Tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Stop, hentikan memuji Kang Deddy Mulyadi. Pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, memang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Kerja baru beberapa bulan, hasil belum signifikan, tetapi udah dihujani pujian. Beberapa poin dari statement hatersnya Kang Deddy barusan, gue setuju. Emang bener kok, gue kagak mau ntar Deddy Mulyadi jadi Deddy Mulyono. Dulu ya, gue pendukung dari Mulyono si Jokowi. Awalnya emang banyak banget kan pujian, banyak dari gebrakan-gerakan, dia berani berusukan kayak gitu. Tuh, dapat daripada nyinyir, mending doakan saja Kang Deddy itu supaya menjadi gubernur yang baik dan menjadi gubernur yang amanah, dan juga jangan sama-samakan lagi dengan Jokowi yang biasa kalian sebut itu dengan Mulyono gitu. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Waduh, tuh kan Kang Deddy disebut kafir dan penuh kesyirikan, yaitu bahaya ini mulut orang ini tuh. Hasilnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya dia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi. Malu nggak ya ini guys? Sekarang Kang Deddy sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Pasti malu lah gitu. Ini nih guys yang tidak setuju dengan program Kang Deddy. Yaitu ketika anak yang nakal itu dididik di barak militer. Yaitu dari KPAI yang bernama ini Retno Listiarti. Nah KPAI itu hanya ngomong doang gitu ya. Harusnya ada solusi dong. Jangan ngurusi anak-anak yang kaya saja. Anak-anak artis diurusi itu. Coba terjun dong Bu ke lapangan itu. Lihat itu. Masih banyak anak-anak yang tawuran itu. Yang masih sekolah. Mabuk gitu. Juga ada yang pada ngemis gitu. Coba urus itu dong. Ketika ada program bagus dari Kang Deddy, malah nyinyir gitu. Gimana sih? Oke, saya akan tampilkan ini. Nama Retno Listiarti menjadi perbincangan publik saat ujian nasional. Pasalnya, ia dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3, Jakarta, oleh Gubernur Jakarta Ahok karena menghadiri acara bincang-bincang di sebuah televisi swasta pada saat pelaksanaan ujian nasional. Gue pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Ya pantas lah dipecat itu. Harusnya itu fokus ngurusin ujian nasional. Dia malah pergi untuk bincang-bincang di stasiun TV nasional itu. Parah ini. Pantas lah dipecat juga ini orang ini. Oke, video selanjutnya akan saya tampilkan ini
dari bocil nyinyir dari kader PKS Partai Keadilan Sejahtera itu. Tapi ini Jawa Barat, perlu diingat nih, Deddy Mulyadi ini punya masalah dengan agamanya. Ya kalau ngomongin paslon yang lain sih ya ngeramein aja lah. Ternyata bukan dari orang biasa saja atau ustadz. Nah, ternyata itu ada Habib juga yang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi. Tuh, seperti Habib Bahar, Habib Rizik. Nah, itu. Ya, terutama Habib Bahar itu pernah mengatakan bahwasanya kalau Kang Deddy menjadi gubernur Jawa Barat, beliau atau dia itu akan membawa kesyirikan, kemusyrikan. Nah, itu. Kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan, orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar, orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan, itu menistakan agama. Kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Itu saja video-video dari saya guys yang saya reaksi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.